Akan membahas makna dari surat-surat lagi. Kita sudah sampai ke kemarin surat apa kemarin? Al-Fil ya. Iya. Sekarang kita Al-Humazah. Al-Humazah ini surat ke-104. Terdiri dari 9 ayat, termasuk surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah, Ide? Surat apa yang diturunkan di Mekah? Surat yang diturunkan di Mekah. Apa Salma tadi? Surat Makkiyah itu? Surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Oke, kita mulai. Gimana kalau Al-Humazah itu, Salma, depannya? Sarah ingatin, Al-Humazah gimana? Jangan lihat. Wailul lihumazatil lumazah. Kurang lengkap. Coba sekarang Salma. Tidak tahu. Tahu, coba. Coba Ide tadi kasih tahu. Alladzi jama'a mawa'adada. Lau wa adada. Ayasabu. Enggak pakai ayah. Yahsabu annama Yahsabu annama lahu. Iya betul. Coba Salma dulu. Yahsabu annama lahu akhlada kalla layum wa ma Adalah kamal hutoma narullahil muqadah allati salah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim salah innaha alaihim muqsadah fi amadim. Coba Sarah baca yang baik, Sarah lengkap dari awal sampai akhir. Wailul lihumazatil. Salah, wailul likulli. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi Jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim. Jadi yang pertama tadi alal afidah, yang kedua alaihim. Innaha alaihim pakai ain. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Oke. Bagus, sudah hafal. Salma dilancarkan lagi. Yang lama-lama harus tetap ingat. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul itu artinya celakalah. Kulli humazatil, likulli humazatil, setiap pengumpat, lumazah dan pencela. Jadi ayat ini mengutuk orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Makanya jangan suka mengumpat dan mencela. Mencela itu kayak menjelek-jelekan orang lain, memburuk-burukan orang lain, ngata-ngatain orang lain. Itu mencela. Misalkan contoh, keparat kau si fulan. Itu contoh mencela. Ya. Jangan fokus ke artinya, tapi fokus ke maknanya. Misalkan dasar si ini, dasar si itu, dia suka mencela orang lain, itu nggak baik. Apalagi fitnah orang yang baik dijelek-jelekan, itu juga sangat tidak boleh. Surat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan umpatan dan celaan kepada orang lain. Kalau mengumpat itu cenderung sendiri. Misalkan contoh, damn gitu. Itu umpatan itu. Atau apa kata-kata yang sering di umpatan yang kalau bahasa Inggris fuck, itu nggak boleh.
Ini ayah mencontohkan ya, jadi kalian nggak boleh. Dia Jadi cuma bilang S. iya, itu nggak boleh. Karena kata-kata kayak itu nggak boleh. Surat Al-Humazah ini kalau kita bacakan, kalian harus langsung ingat, oh surat ini Allah mencela, Allah melaknat, celakalah. Jadi Allah bilang orang-orang yang suka mengumpat dan mencela itu celaka. Celaka. Jadi kata mencela sendiri itu mungkin dari kata celakalah gitu loh. Jadi cela itu suka jelek-jelekan orang lain. Celakalah, mendoakan burukan untuk orang lain. Lanjut ke ayat berikutnya. Alladzi jama'a mala wa addada. Alladzi yang mengumpulkan harta wa addada dan menghitung-hitungnya. Jadi tidak hanya mengumpat dan mencela, mereka juga mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Jadi ini maksudnya orangnya perhitungan atau pelit, kikir. Jangan menjadi orang yang kikir kepada saudara sendiri, kepada keluarga sendiri. Tidak boleh pelit, kikir. Dia ngumpulin harta tapi dia menghitung-hitungnya. Dia nggak mau berbuat baik, nggak mau sedekah, nggak mau berbagi. Itu adalah orang yang di sini disebutkan. Yahsabu, dia mengira annama lahu, bahwa hartanya itu akhladah, dapat mengekalkannya. Artinya harta itu dia pikir bisa membuat dia kekal, bisa membuat dia abadi, immortal. Dia bisa bawa sampai mati. Ternyata tidak. Harta itu tidak bisa dibawa sampai mati. Coba sekarang orang bikin rumah besar, apa dia mati dia ditaruh di situ? Tidak, dia masuk ke kubur. Yang apa itu yang bisa dibawa pas mati itu baca-bacaan Al-Qur'annya. Ada 3 hal yang bisa tetap dibawa sampai kita mati. Al-Qur'an itu sebagai penerang dan penyelamat kita, syafaat di hari akhir dan penerang di alam kubur. Sementara yang bisa kita bawa itu ya amal soleh. Amal soleh itu kita bawa karena itu menjadi pahala. Kemudian amal jariah. Jadi amal soleh itu kan tadi pahala dan lain sebagainya. Amal jariah itu adalah amal yang tetap terus mengalir walaupun kita sudah mati. Ada 3. Satu itu adalah sedekah yang misalkan berupa kamu menyediakan buku. Buku itu dibaca orang meskipun kamu sudah meninggal, maka kamu tetap mendapatkan pahala. Atau kita nyumbang untuk masjid, dibikinlah buat lantainya masjid. Ketika ada orang yang sholat di situ, kita tetap dapat pahala. Itu amal jariah 1. Amal jariah kedua, ilmu yang bermanfaat. Misalkan Salma mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kamu sebelum tidur, coba deh kamu wudhu. Wudhu itu nanti membuat kamu didoakan oleh malaikat, diampuni dosa-dosamu di antara wudhu ke wudhu. Lalu orang itu ingat terus, setiap dia mau tidur dia berwudhu. Maka Salma yang mengajarkan mendapatkan pahala jariah. Atau ilmu lain, ilmu dunia pun, misalkan menjadi guru, mengajarkan ini cara membaca A, B, C, D, E, F, G. Ketika kita sudah meninggal, ilmu kita dipakai orang lain untuk menulis, maka kita tetap mendapat pahala. Apalagi ilmu agama, kita ngajarin seseorang untuk mengaji, membaca Quran, membaca Iqra, Umi, lalu orang itu dengan ilmunya itu bisa mengajarkan lagi ke orang lain, kita tetap dapat pahalanya. Itu adalah amal jariah yang kedua. Amal jariah ketiga yaitu anak soleh dan soleha tentunya ya, yang mendoakan orang tuanya. Jadi walaupun sudah meninggal, tapi kalau kita punya anak soleh, mereka berbuat baik, kita juga pasti mendapatkan kebaikannya. Mereka mendoakan kita sebagai orang tua yang sudah meninggal juga mendapatkan kebaikannya. Itu adalah 3 amal jariah yang bisa dibawa mati. Tetap mengalir walaupun kita mati. Lanjut. Kalla, sekali-kali tidak, layum bazanna fil hutamah. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi orang-orang yang kikir tadi, orang yang suka mengumpat dan pencela itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Dan tahukah kamu apa itu hutamah? Tahu nggak apa itu hutamah? Apa neraka hutamah itu? Narullahil muqqadah.
yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Jadi neraka Hutamah itu adalah api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Jadi neraka Hutamah itu adalah api yang dinyalakan sebagai azab Allah kepada orang-orang. Dia membakar sampai ke hati. Rasa sakitnya itu, bakarnya, panasnya sampai ke hati. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguh api itu atas diri mereka ditutup rapat. Maknanya apa ya? Jadi api itu atas diri mereka ditutup rapat. Mungkin hanya mereka yang bisa merasakan panasnya, atau sangat panas sekali. Kepada orang yang merasakan, sangat panas sekali. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi orang-orang tadi ya, yang suka mengumpat, yang suka mencela, kikir, tidak mau berbuat baik dan berbagi kepada sesama, oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Nerakanya neraka Hutamah, yaitu neraka yang khusus diciptakan Allah sebagai azab untuk orang-orang ini. Apinya itu membakar sampai ke hati, dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi bayangkan ada tiang-tiang yang panjang, lalu mereka diikat di situ, lalu api Hutamah sebagai azab Allah itu membakar mereka sampai ke hati. Oh, tidak, tolong, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Di hati atau Membakar sampai ke hati. Tulisannya seperti itu. lava itu kan juga kalau kita taruh itu Gak bisa kamu bayangkan dengan apa yang ada di dunia. Ini api neraka itu jauh lebih panas dari api dunia. Api dunia panas kan? Api neraka jauh lebih panas. Dan di neraka itu, ketika kulit kita misalkan terbakar, melepuh, tinggal tulang belulang, nanti kulit kita akan muncul lagi, dibakar lagi sampai habis, berulang-ulang. Jadi sakitnya itu berulang-ulang. Kalau misalkan kita kebakar tangan di kompor, sakit nggak? Sakit kan? Dan lama sembuhnya kan? Ini itu dibakar terus-menerus sampai habis, lalu kulitnya ditumbuhkan lagi, dagingnya ditumbuhkan lagi, lalu dibakar lagi. Ini adalah azab bagi orang-orang yang zalim. Neraka tempat orang yang ketika di dunia dikasih kesempatan untuk beribadah, mereka tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mereka lalai, mereka berpikir dunia hanyalah tempat senda gurau semata. Cuman buat bermain-main, gak ada itu, apa itu pahala, apa itu surga neraka itu gak ada. Mereka gak percaya, mereka dimasukkanlah ke dalam neraka. Ini yang tadinya kamu dustakan. Kalian menganggap Al-Quran ini hanyalah dongeng semata. Sekarang kalian rasakanlah, ini adalah api neraka. Dan hukumannya masing-masing orang beda. Orang yang suka mengumpat, mencela, dan kikir, hukumannya tadi ada neraka Hutamah. Orang yang kemarin apa tadi? Berbohong atas nama agama, sholat tapi tidak mempedulikan sekitarnya yang lapar, tidak peduli pada orang miskin, anak yatim piatu, ada hukumannya sendiri. Ada juga neraka di dalam surat Al-Qari'ah itu apa tuh? Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ilmas fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa man saqulat fa ummu hawiyah. Hawiyah itu neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu adalah neraka yang teramat sangat panas. Ini juga salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang selama di dunia mereka zalim, mereka tidak beribadah, mereka memilih untuk mementingkan dunia. Ingat, dunia itu cuma sementara. Dunia ini adalah tempat Allah untuk menyeleksi siapa-siapa saja yang baik amalnya. Dalam surat Al-Mulk tadi kita baca habis sholat maghrib tadi, atau habis sholat asar tadi ya, maghrib ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling cantik, bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling baik amalnya. Bukan siapa yang paling pintar ngegame, bukan siapa paling pintar nyanyi, bukan siapa yang paling jago
apa gitu, bukan, tapi siapa yang paling baik amalnya. Ini sudah Allah kasih tahu kepada manusia melalui ayat-ayatnya. Salah satunya yang tadi yang sangat jelas tadi, Al-Mulk. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, amal yang baik. Wa huwal azizul ghafur. Jadi khalaqal mauta wal hayata. Jadi Allah menciptakan maut dan hayat dan hidup, mati dan hidup untuk menguji kita semua manusia, siapa yang paling baik amalannya. Jadi kalau kalian masih berpikir, aku mau main-main aja lah, Allah juga sudah kasih ayatnya. Mereka berpikir bahwa dunia itu hanyalah tempat bermain-main dan bersenda gurau